Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya akan buat risol frozen untuk stok jualan ya. Oke, langsung aja kita buat bahan kulitnya terlebih dahulu. Ini 500 gram tepung serbaguna, kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Ini saya sambil timbang ya. Oke, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 6 sendok makan minyak sayur. Nah, ini untuk bahan kulitnya, resepnya ini ekonomis ya. Karena saya jual risolnya itu murah ya teman-teman. Hanya 3 ribuan saja gitu ya. Oke, kemudian tambahkan air. Untuk airnya ini saya pakai 1400 ml ya. Atau teman-teman disesuaikan aja ya. Tapi menurut saya 1400 ml ini sudah pas ya. Jadi tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis ya. Nah, terus aja diaduk sampai tercampur rata, sampai tidak ada lagi gerindil-gerindilan tepung ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih halus, boleh juga disaring ya. Tetapi di sini saya tidak disaring, dan setelah ini akan saya istirahatkan ya sambil mempersiapkan bahan isiannya ya. Nah, jadi teman-teman, untuk risol ini bisa jadi untuk ide jualan frozen ya teman-teman. Dan saya ini sudah lama menjalankan jualan frozen ini ya teman-teman. Jadi ini saya bikin stok untuk jualan di rumah ya. Oke, nih teksturnya kira-kira seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini akan saya kupas telur yang sudah direbus. Ini saya pakai 5 biji. Di resep sebelumnya saya pakai 4 biji. Nah, itu bebas aja ya teman-teman. Mau 6 biji juga boleh ya. Kemudian ini dipotong-potong, dipotong dadu kecil-kecil ya. Nah, seperti ini. Untuk cara motongnya bebas aja ya teman-teman. Yang penting dipotong-potong gitu ya. Nah, untuk resep risol ini teman-teman boleh dicoba ya. Silahkan untuk dicoba. Dan testimoni dari pelanggan saya ini bilangnya tuh enak ya. Beda dari biasanya ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan potong daun bawang dan juga seledri. Ini saya pakai 1 daun bawang dan 2 batang seledri ya. Disesuaikan aja karena ini daun bawangnya besar ya, jadi saya pakai 1 aja, dan ini saya belah dulu ya. Lalu diiris tipis ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masukkan bahan lainnya. Ini saya pakai ayam filet ya, 1/2 kilogram. Ini sudah direbus dan disuir-suir. Untuk merebusnya saya hanya pakai garam dan bawang putih saja ya. Kemudian disuir-suir. Nah, lalu masukkan telur yang tadi diiris-iris, daun bawang dan seledri. Kita campur semua menjadi satu. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini saya pakai Royco rasa sapi ya. Lalu tambahkan 1,5 sendok lada bubuk. Selanjutnya tambahkan mayones. Ini saya pakai Maestro ya. Ini ada sisa kemarin ya, sayang ya. Jadi kita tambahkan, kita campur jadi satu ke ayamnya ya. Untuk mayonesnya ini saya pakai kira-kira kurang lebih 500 gram ya. Dan ini saya tambahkan lagi, saya buka kemasan baru ya. Dan ini tidak semua ya, kira-kira 500 graman ya. Nah, teman-teman, biasanya saya pakai mayones untuk risol mayo itu pakainya Prima Agung. Dan untuk resepnya juga ayamnya tuh berbeda ya, tidak pakai telur dipotong-potong seperti ini ya. Dan untuk Prima Agung itu rasanya gurih teman-teman, enak ya, tidak asem gitu ya. Nah, kalau Maestro biasanya kalau misalkan tidak diaduk seperti ini, rasa asemnya tuh kuat banget. Tapi karena ini saya tambahkan telur, jadi rasanya itu tidak berasa asem ya. Jadi rasanya tuh gurih, malah lebih berasa agak manis gitu ya teman-teman, karena dari telurnya ya.
karena untuk mayones kan bahannya ada telur juga ya. Nah oke teman-teman, seling dulu ya, karena ini pagi jadi saya ambil sedikit buat sarapan ya, makan roti dulu. Ini enak banget teman-teman, apalagi kalau rotinya misalkan dipanggang dulu ya, jadi enak banget. Coba deh teman-teman makan roti sandwich roti isi ayam ya. Oke, selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu ya sebelum kita gunakan. Nah, panaskan teflon, kemudian bisa diolesi minyak sedikit ya, atau tipis-tipis ke teflonnya, atau tidak dioles pun ini tidak lengket ya, karena memang teflonnya anti lengket ya. Nah ini kita isi 1 centong sayur. Centong sayurnya tuh yang ukuran sedang aja ya teman-teman. Dan untuk teflon yang saya pakai ini ukuran 22 cm ya. Nah untuk satu resep ini, satu resep kulit ini jadi kurang lebih 50 biji kulit risol ya. Nah oke, ini kita isi lagi teflonnya. Nah sambil menunggu adonan matang, kemudian ini saya akan isi kurang lebih 1 sendok atau setengah sendok makan ya. Di sini saya pakai kurang lebih setengah sendok makan lebih atau 1 sendok makan peres ya. Kemudian ini saya tambahkan lagi mayones ya, supaya nanti hasilnya itu lebih lumer ya teman-teman. Dan untuk maestro ini kelebihannya ya teman-teman, kalau misalkan setelah digoreng walaupun sudah dingin atau misalkan stok maksudnya kita goreng stok dari freezer ya, jadi mayonesnya itu tidak meresap ya, jadi hasilnya itu tetap lumer ya teman-teman. Jadi itu salah satu kelebihannya mayones maestro ya. Kalau misalkan pakai merek Diamond atau Diamond ya, saya pernah pakai merek itu, kalau digoreng itu nanti hasilnya tuh mayonesnya tidak lumer ya, jadi dia meresap ya ke dalam ini ya, jadi minyak mungkin ya, seperti itu, meresap ke isiannya gitu. Kalau maestro sih tidak ya teman-teman, Prima Agung juga tidak ya. Jadi kita memang kalau mau bikin suatu produk memang kita harus kenal dulu ya bahan-bahan yang akan kita pakai ya teman-teman. Jadi jangan asal ya. Nah oke, setelah selesai ini saya akan buat larutannya, larutan pencelup maksudnya. Di sini saya pakai 100 gram tepung, kemudian saya tambahkan dengan air kurang lebih 200 ml ya. Nah itu disesuaikan aja. Jadi kira-kira tidak terlalu tebal dan juga tidak encer, jadi dia seperti adonan risolnya ya teman-teman. Kita baluri ke tepung panirnya. Nah untuk tepung panir, kalau misalkan tepung panirnya itu kasar, nah teman-teman di blend dulu ya, atau bisa ditumbuk-tumbuk menggunakan ulekan gitu ya, masukkan ke dalam plastik kemudian ditumbuk menggunakan ulekan gitu ya teman-teman, supaya tepung panirnya ini tidak terlalu kasar ya, jadi agak halus, jadi lebih mudah untuk nempel ya teman-teman. Jadi nempelnya itu rata gitu ya. Nah oke, kita lakukan sampai semuanya selesai ya, dan ini hasilnya ini kurang lebih 50 biji ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan kemas menggunakan tin wall ukuran 750 ml, dan untuk isinya ini cukup untuk 8 biji ya. Jadi cara menyusunnya 4 di bawah dan 4 di atas ya. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan tin wall yang 1000 ml untuk isi yang 10 biji ya. Nah untuk satu tin wall ini saya jual di harga 25.000 ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sudah cukup murah banget ya teman-teman. Nah teman-teman kalau mau beli dagangan ya jangan pernah untuk ditawar ya teman-teman, karena ya kita sebagai pedagang jadi butuh tenaga, butuh waktu, butuh pemikiran ataupun ide kreatif ya untuk membuat suatu varian-varian terbaru ya dari jualan kita ya.
Nah, ini dapatnya sebenarnya 6 box ya teman-teman. Jadi isi 48 biji. Tapi yang satu box itu sudah digoreng oleh anak-anak karena anak saya pun ini suka banget ya sama jajanan risol mayo ayam ini ya teman-teman. Dan ini tuh rasanya enak banget ya. Selesai sudah videonya, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat, semoga dapat menginspirasi teman-teman dan juga dapat memotivasi teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.